Dunia sedang menahan napas. Di layar televisi dan beranda media sosial Anda, narasi besar yang beredar hari ini adalah tentang kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari dua kutub kekuatan dunia, Rusia dan Prancis. Judul-judul berita utama berteriak, Prabowo bawa oleh-oleh energi. Banyak yang melihat ini sekadar kunjungan kenegaraan biasa, sebuah rutinitas diplomatik untuk mengisi kalender kerja. Masa merasa bahwa ini hanyalah retorika politik untuk menenangkan ketakutan akan kenaikan harga BBM atau kelangkaan LPG. Namun, di balik jabat tangan hangat di Moskow dan jamuan makan malam di Paris, terdapat sebuah kontras psikologis yang jarang disadari. Fakta yang bertolak belakang dengan emosi massa adalah ini, saat publik mengira Indonesia sedang meminta bantuan atau sekadar membeli komoditas, realitasnya kita sedang melakukan manuver power play yang sangat berisiko tinggi. Kita tidak sedang mengemis pasokan, kita sedang mengunci posisi Indonesia sebagai global swing state yang tidak bisa lagi didikte oleh satu blok ekonomi tunggal. Paradigmanya bergeser total. Jika selama dekade terakhir kita sering terjebak dalam dikotomi barat atau timur, kunjungan ini membuktikan bahwa Indonesia di bawah Prabowo sedang menghancurkan tembok tersebut. Kita mengambil minyak dari Rusia saat dunia barat menjatuhkan sanksi, namun di saat yang sama, kita menggandeng Prancis untuk teknologi masa depan saat Rusia sedang terisolasi secara digital. Ini bukan diplomasi bimbang, ini adalah diplomasi tanpa belas kasihan demi kepentingan nasional. Dalam naskah ini, kita akan membedah secara mendalam apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup Moskow dan Paris. Saya berjanji, di akhir pembahasan ini, Anda akan memahami mengapa kesepakatan energi ini bukan sekadar tentang angka di atas kertas, melainkan tentang bagaimana Indonesia sedang mempersiapkan diri menghadapi badai geopolitik yang akan mengubah wajah ekonomi kita hingga 30 tahun ke depan. Kita akan melihat bagaimana minyak Rusia dan teknologi Prancis menjadi dua pilar yang menjaga kedaulatan Anda di meja makan dan di pom bensin. Mari kita mulai dari titik paling kontroversial, Moskow. Di tengah tekanan global terhadap Kremlin, Presiden Prabowo Subianto memilih untuk duduk berhadapan langsung dengan Vladimir Putin. Fokus utamanya sangat jelas dan tajam, ketahanan energi nasional jangka panjang. Indonesia bukan lagi negara eksportir minyak, kita adalah net importir yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Pertemuan ini bukan sekadar seremoni, ini adalah langkah taktis untuk mengamankan darah bagi industri dan mobilitas rakyat kita. Poin pertama dari kesepakatan ini adalah pengadaan cadangan minyak mentah atau crude oil. Mengapa Rusia? Jawabannya sederhana namun krusial, harga dan volume. Rusia memiliki surplus energi yang besar dan mereka membutuhkan pasar yang stabil seperti Indonesia. Dengan mengamankan pasokan langsung dari sumbernya, Indonesia mencoba memotong rantai spekulan di pasar internasional yang seringkali membuat harga BBM domestik kita tak menentu. Tidak berhenti di situ, kesepakatan kedua menyentuh aspek yang paling dirasakan oleh ibu rumah tangga dan pelaku UMKM, liquefied petroleum gas, LPG. Selama ini, ketergantungan kita pada impor LPG sangat tinggi, dan Rusia adalah salah satu pemain terbesar di dunia dalam sektor ini. Kesepakatan pengadaan LPG ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas pasokan nasional, sehingga di masa depan, kita tidak lagi mendengar drama kelangkaan gas melon atau lonjakan harga yang tiba-tiba karena konflik di belahan dunia lain. Namun, yang paling ambisius adalah rencana investasi pembangunan kilang, refinery, dan fasilitas penyimpanan minyak. Indonesia sudah terlalu lama bergantung pada kilang luar negeri untuk mengolah minyak mentah menjadi produk jadi. Dengan membawa investasi Rusia ke tanah air, Prabowo sedang mencoba membangun kemandirian fisik. Kita tidak hanya ingin membeli minyak mereka, kita ingin infrastrukturnya ada di sini, di wilayah kedaulatan kita. Ini adalah langkah untuk memastikan bahwa jika jalur perdagangan global terputus, kita masih memiliki stok dan kemampuan mengolah energi sendiri. Tindak lanjut dari pertemuan tingkat tinggi ini sangat teknis dan cepat. Presiden Prabowo tidak membiarkan kesepakatan ini menguap begitu saja. Beliau langsung memberikan mandat penuh kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Instruksinya jelas, Bahlil harus segera bertemu dengan Menteri Energi Rusia, Sergei Sivilev, untuk membahas detail teknis mulai dari skema pembayaran, logistik pengiriman, hingga spesifikasi teknis kilang yang akan dibangun. Ini adalah birokrasi yang bergerak dengan ritme militer, cepat, presisi, dan berorientasi pada hasil. Setelah dari Moskow yang dingin dan pragmatis, Prabowo terbang ke Paris untuk menemui Emmanuel Macron. Jika di Rusia kita berbicara tentang bahan bakar mentah, di Prancis kita berbicara tentang otak dan infrastruktur masa depan. Prancis bukan sekadar negara mode, mereka adalah kekuatan nuklir, pemimpin dalam industri penerbangan, dan pionir dalam energi terbarukan di Eropa.
Pertemuan dengan Macron melampaui sekadar urusan energi tradisional. Ini adalah kerjasama multisektor yang sangat luas. Di bidang energi dan infrastruktur, Prancis menawarkan efisiensi tinggi. Kita sedang membicarakan kemungkinan modernisasi jaringan listrik nasional, pembangunan infrastruktur pelabuhan yang lebih cerdas, dan mungkin kerjasama energi nuklir untuk tujuan damai di masa depan, sesuatu yang selalu menjadi visi jangka panjang Prabowo untuk Indonesia. Poin krusial kedua adalah pendidikan dan riset teknologi. Prabowo memahami bahwa infrastruktur tanpa sumber daya manusia yang mumpuni adalah kesia-siaan. Prancis setuju untuk memperluas program beasiswa dan pertukaran peneliti. Ini artinya, anak-anak muda Indonesia akan belajar langsung dari para ahli yang membangun reaktor nuklir generasi terbaru dan jet tempur tercanggih di dunia. Kita sedang mengimpor pengetahuan, bukan hanya mesin. Lalu, ada aspek komunikasi digital dan investasi ekonomi jangka panjang. Di era di mana data adalah minyak baru, kerjasama dengan Prancis dalam bidang keamanan siber dan infrastruktur digital menjadi sangat vital. Prancis memiliki kebijakan kedaulatan digital yang kuat di Uni Eropa, dan Indonesia ingin belajar bagaimana menjaga kedaulatan data nasional sambil tetap menarik investasi teknologi dari perusahaan-perusahaan besar Eropa. Kunjungan ke Paris ini memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam revolusi industri. Pesan yang dikirimkan Prabowo dari Paris sangat kuat. Indonesia adalah mitra yang beradab, modern, dan siap bekerja sama dengan standar tertinggi Barat, asalkan itu saling menguntungkan. Jika Rusia memberikan kita ketahanan hari ini, Prancis memberikan kita keunggulan kompetitif untuk hari esok. Mungkin Anda bertanya, mengapa harus Rusia dan Prancis? Mengapa tidak fokus pada satu pihak saja? Sekretaris Kabinet, Teddy Indrawijaya, memberikan penjelasan yang sangat mencerahkan mengenai strategi ini. Rusia dan Prancis bukan sekadar negara kaya, keduanya adalah pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB. Secara geopolitik, memiliki hubungan baik dengan dua pemegang hak veto berarti Indonesia memiliki pelindung diplomatik di panggung dunia. Ini adalah asuransi politik. Saat kepentingan nasional kita diganggu, kita memiliki kanal komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang menentukan arah keamanan global. Lebih dari itu, keduanya adalah pemilik sumber daya alam dan teknologi yang melimpah yang saling melengkapi satu sama lain. Diplomasi ini memiliki tujuan yang sangat mendesak, mengamankan pasokan energi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global yang semakin liar. Lihatlah apa yang terjadi di Timur Tengah hari ini. Konflik yang memanas bisa kapan saja menutup Selat Hormuz, jalur nadi minyak dunia. Jika itu terjadi, harga minyak akan meroket dan pasokan akan terhenti. Dengan menjalin kesepakatan dengan Rusia, yang memiliki jalur pasokan darat dan utara yang berbeda, serta Prancis sebagai kekuatan penyeimbang di Eropa, Indonesia sedang melakukan diversifikasi risiko. Kita tidak menaruh semua telur kita dalam satu keranjang yang sama. Jika jalur Timur Tengah bermasalah, kita punya cadangan dari Rusia. Jika teknologi barat lainnya membatasi kita, kita punya Prancis. Ini adalah bentuk nyata dari politik luar negeri bebas aktif yang naik kelas. Kita aktif bukan sekadar untuk mendamaikan orang lain, tapi aktif untuk memastikan perut rakyat Indonesia tetap kenyang dan roda pabrik tetap berputar, tidak peduli seberapa kacau dunia di luar sana. Kunjungan ini bukanlah kunjungan biasa. Ini adalah langkah aktif seorang pemimpin yang mengerti bahwa kedaulatan dimulai dari energi, tanpa energi, tidak ada pertumbuhan ekonomi. Tanpa pertumbuhan, tidak ada kesejahteraan, dan tanpa kesejahteraan, tidak ada pertahanan nasional yang kuat. Kunjungan Prabowo ke Rusia dan Prancis adalah implementasi nyata dari visi besar Astacita untuk membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri dan disegani. Hubungkan titik-titik ini. Kesepakatan energi ini adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah. Ini adalah jaring pengaman agar program-program kesejahteraan rakyat tidak tergerus oleh subsidi energi yang membengkak akibat gejolak harga dunia. Kita sedang membangun benteng ekonomi dari dalam, sambil memperluas pengaruh di luar. Dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, kita akan melihat Indonesia muncul sebagai hub energi di Asia Tenggara. Dengan kilang baru dari Rusia dan teknologi infrastruktur dari Prancis, kita tidak lagi hanya menjadi konsumen, tapi pemain kunci. Harga energi di tingkat domestik akan menjadi lebih stabil, yang pada gilirannya akan memicu ledakan industri manufaktur. Kita akan melihat transisi energi yang lebih mulus karena kita memiliki dana dan teknologi untuk melakukannya tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi. Dunia mungkin melihat ini sebagai urusan minyak dan gas, tetapi sejarah akan mencatatnya sebagai momen di mana Indonesia berhenti menjadi penonton dan mulai menentukan nasib energinya sendiri. Karena dalam diplomasi Prabowo, prinsipnya hanya satu, kita berteman dengan semua, tetapi kita hanya tunduk pada kepentingan nasional Indonesia.